Di luar dugaan pemirsa, hasil laga perdana Arab Saudi versus Indonesia berakhir imbang. Pasukan Sinteyong sukses membawa pulang 1 poin setelah mencuri gol lewat Ragnar Oratmangun. Hasil positif yang biasanya diraup pelatih Roberto Mancini pun patah. Penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan yang cetar membahana membayar dahaga pecandu timnas Indonesia. Kini mereka bermimpi bisa bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan lolos ke final Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun 2026 mendatang. Saya hadirkan analis sepak bola Binder Singh dan juga Anton Sanjoyo yang nanti akan membahas dengan topik pasukan STY cetar membahana. Tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Ragnar Oratmangun 26 tahun membuktikan bahwa bola itu bundar. Arab Saudi memang bertanding di negeri sendiri, punya ranking lebih tinggi serta langganan Piala Dunia. Tapi Ragnar mengabarkan jika Indonesia bisa berbuat sesuatu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan Ragnar melakukannya dengan melesakkan gol pada menit ke-19. Gol ini buah kerjasama Rafael Stark, Witan Sulaiman, serta Sandy Walsh. Selain Ragnar, acungan jempol juga layak dialamatkan pada Martin Pas, kiper yang debut di laga kontra Arab Saudi ini. Dia bikin blunder, tapi juga menyelamatkan Indonesia dari kekalahan dengan menahan tendangan penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari. Kedudukan tetap 1-1 setelah ditambahan waktu babak pertama. Saudi menceploskan bola ke gawang Pas. Debut manis Pas berbuah 1 poin untuk dibawa pulang ke Jakarta. Ini jadi modal yang bagus untuk mengarungi pertandingan di grup C yang tak pernah gampang bagi pasukan Sinteyong. Tim NTV melaporkan. Yes, cetar membahana. Saya sampai sengaja nggak mau nobar nih Bung Binder nih. Kenapa? Saya dakdikduk, saya nggak siap menerima kalau Indonesia itu dihajar sama Arab Saudi. Tapi catatan Anda, komentar Anda, penampilan semalam seperti apa? Saya sebetulnya sih tidak kaget ya dengan hasil imbang ini. Karena dari awal saya sudah feeling bahwa kemungkinan timnas kita bisa mendapatkan 1 poin. Saya memang tidak pernah mengatakan bahwa timnas akan bisa menang. Kalau untuk menang sulit lah ya. Karena bermain di kandang tim yang kita tahu dari materi pemain sudah matang. Sebelumnya beberapa pemain dari tim Arab Saudi pernah bermain di Piala Dunia. Tahun 2022 mereka punya pelatih juga yang sudah terbukti pengalamannya di Eropa. Tapi feeling saya bisa saja hasil imbang. Karena kalau kita lihat materi pemain kita kan, ya materi pemain kita yang sekarang ini sudah beda jauh daripada 1 tahun sebelumnya. Kita nggak usah lihat 4-5 tahun sebelumnya. Ya, itu juga yang dikatakan STY kan? Iya, sekarang beda sekarang. Ya, sekarang kan sudah beda. Dan sebetulnya kita nggak sadar, bos, kita punya lebih banyak pemain yang punya naluri defensif yang bagus. Banyak sekali pemain kita punya naluri defense yang bagus. Bahkan kebaca itu di lapangan. Iya, naluri... bahkan Tom Hai saja yang adalah attacking midfielder di pertandingan dini hari tadi lebih banyak turun ke belakang, lebih banyak defend juga. Ya bisa jadi ini juga adalah konsep dari Sinteyong. Pokoknya jangan memberikan para pemain Arab Saudi ruang. Jadi saya dari awal sudah feeling kemungkinan bisa mendapatkan 1 poin. Tapi yang saya tidak menyangka bahwa di babak pertama para pemain kita berani menyerang ke pertahanan Arab Saudi. Saya duga juga harusnya main ini dulu ya. Agak safe dulu di awal gitu. Nah kalau analisa saya ini mungkin juga bagian dari strategi Sinteyong, jangan bertahan dulu. Tapi kasih shock terapi dulu kepada para pemain Arab Saudi. Dan memang terlihat di 40 menit awal jalannya pertandingan, para pemain Arab Saudi itu ya kalau istilah kerennya itu keteteran. Mulai kena mental mereka. ya. Iya, mau ngapain nih kita nih, kaget. Iya, kaget. Karena memang para pemain kita yang pertama punya naluri defense yang bagus, artinya dari segi pressing, duel-duel mereka lebih baik. Dan yang kedua di depan tuh punya kecepatan. Ada Ragnar, ada Strike. Jadi yang dipilih memang pemain-pemain yang punya kecepatan untuk membangun transisi yang cepat. Jadi memang dilihat dari segi strategi juga ada sesuatu yang baru, formasinya juga dirubah pada saat menyerang 3-5-2, pada saat bertahan 5-4-1. Berani bermain kombinasi-kombinasi umpan. Jadi memang inilah sesuatu yang baru kita lihat dari timnas kita. Cuma memang masih ada kekurangan seperti di babak kedua, kan 20 menit terakhir terlihat
sudah mulai habis baterai. Sudah mulai ngedrop Loyo, karena mungkin juga faktor cuaca kan. Iya. Dan juga banyak pemain yang bermain di Eropa, mereka tidak terbiasa bermain dengan cuaca sepanas seperti di Arab Saudi. Tapi beruntungnya juga kita punya kiper seperti Martin Paes sekarang kan, yang saves-nya 20 menit terakhir tuh ada 2-3 save yang dia lakukan termasuk penalti itu. Ya, hebat ya. Bung Joy, catatan Anda seperti apa? Ya, saya melihat dari awal memang dengan 9 pemain diaspora memang harusnya sih bisa memberikan perlawanan ya. Karena kan kita pengalaman dengan Jai misalnya, dia baru bergabung aja langsung bisa tune in dengan tim. Nathan baru bergabung dengan udah tune in. Yang agak kurang mungkin barangkali Ragnar, tapi dia bisa bikin gol pada akhirnya. Dan catatan saya memang Arab Saudi satu ya bermain agak canggung. Yang kedua memang barisan tengah Indonesia ini berani melakukan intercept. Bahkan seperti tadi Binder bilang, Haye Jenner itu bisa mau melakukan tackling di sekitar lini tengah ya. Dan itu betul-betul membuat Arab Saudi kebingungan untuk masuk ke pertahanan Indonesia karena sudah dicegat duluan di lini tengah. Dan disiplin dari lini tengah luar biasa, kehilangan bola langsung masuk ke perimeter pertahanan. Di belakang juga Jai bermain dengan sangat bagus, demikian juga Rizky Ridho. Jadi memang pertahanan solid, apalagi saya bilang, saya sampai mengunggah di media sosial saya, ini kalau main 30 menit kayak gini bisa diterusin, Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia nih kalau begini gitu loh. Nah cuma kan problemnya memang setelah pergantian 5 pemain, memang second layer-nya Indonesia terasa tidak terlalu bisa mengimbangi, apalagi memang Arab Saudi di babak kedua meningkatkan serangannya dengan lebih membombardir di lini pertahanan Indonesia ya, memaksa Indonesia bertahan cukup dalam, tapi sesekali bisa melakukan counter attack yang bagus lah, ada satu counter attack yang nyaris jadi gol tuh. Dan di belakang selain Jai, Rizky, Martin memang posturnya saja sudah bikin takut lawan ya, confidence-nya luar biasa, dan ini membuat di lini belakang ini tenang karena bukan saja ada Rizky, ada Jai, ada Sandy Walsh, tapi juga ada Martin yang sekarang dengan tinggi badan 190 cm kan bikin lawan juga waduh ini tembok Cina betul gitu ya, kokoh betul gitu. Jadi ya memang ini sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau dia udah mulai sangat tune in, dia bisa melakukan komando dari belakang, bisa menjadi sweeper, sekaligus bisa mengomandoi teman-teman yang ada di belakang, pasti akan jauh lebih tangguh. Iya. Cuma memang persoalan masih tetap di lini depan. Rafael punya kecepatan, tapi ya finishingnya menurut saya belum lagi naik ya. Marcelino ya yang masuk di babak kedua juga sejak melawan Jordania di U23 nggak pernah lagi progres gitu. Jadi menurut saya ini PR besar bagi Sintayong untuk menajamkan lini depan. Karena lini depan ini menurut saya ini sudah yang terbaik. Cuma kalau yang terbaiknya belum bisa bersaing di level Asia, agak sulit Indonesia untuk berbicara lagi. Gitu loh, kan masih ada Ramadan Sananta, masih ada Egy, menurut saya juga flop ya, belum lagi menunjukkan ketajamannya. Jadi harusnya sih lini depan bisa dipertajam. Kalau tengah dan belakang saya rasa sih udah solid. Oke, kata Bung Joy, Bung Binder, pertahanan setangguh tembok Cina. Kalau menurut saya bukan tembok Cina, Bung Joy, tapi pakai semen Nusantara. Itu lebih dahsyat sekarang itu. Nah, tadi Bung Binder, Anda katakan bahwa sebenarnya kan saya juga menduga bahwa di babak pertama itu harusnya kita bermain play safe dulu lah ya, menyimpan energi untuk nanti di babak kedua. Tapi ternyata bisa gol menit ke-19. Itu by design, by strategi, atau kebetulan? Kalau saya lihatnya sih by strategi ya. Karena gol itu kan tercipta setelah ada intercept, ada kombinasi umpan, kemudian ada pergerakan tanpa bola, dan diakhiri dengan shooting. Dari Ragnar, ya walaupun terkena juga Sandy Walsh ya, tapi Sandy Walsh juga perlu berada di sana karena berkali-kali para pemain kita dari lini kedua atau lini terakhir itu banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Ini juga yang sepertinya sebuah strategi dari Sintayong meminta para pemain yang berada di lini kedua atau lini terakhir, jika melihat ada ruang kosong harus masuk langsung ke ruang kosong tersebut. Jadi jangan diam saja, ya harus mengambil inisiatif, dan itu yang menciptakan kepanikan. Karena jika kita lihat tayangan ulang dari gol yang tercipta,
Sebetulnya ada lebih banyak pemain Arab Saudi yang berada di dalam kotak penalti, tapi ada 2 pemain yang saling bertabrakan. Kenapa? Kaget mereka. Iya, iya. Kok Nggak menyangka. tiba-tiba cepat sekali para Iya. pemain Indonesia bisa masuk ke ruang Iya, pertahanan. ini tanda komunikasi dan apa istilahnya saling kerjasama tim kita sudah cukup bagus begitu. kelihatan ya. tapi belum konsisten. Oh, Karena oke. seperti yang tadi Mas Joy katakan, pada saat counter attack kan sebetulnya kita bisa menciptakan peluang, tapi beberapa kali ada passing yang terlalu cepat, ada passing yang terlambat diberikan. Maka itu final pass-nya atau umpan kunci terakhirnya itu tidak selalu akurat. Seperti di masa injury time itu, yang udah 9 menit, timnas kita tuh bangun counter. Sudah masuk sampai ke ruang pertahanan Arab Saudi, tapi final pass-nya itu lagi-lagi terlalu cepat diberikan. Sehingga bisa diintercept. Dan ini memang masih menjadi PR bagi Sintayong yang selama 2 tahun terakhir saya melihat masih aja masalah ini pada saat membangun counter attack. Iya. Ya, kadang-kadang bisa oke, bisa bagus, kadang-kadang macet di tengah Iya. atau pada saat masuk ke ruang pertahanan tim lawan nggak bisa. Jangan-jangan kita menciptakan juga kaget, bukan cuma Arab Saudi yang kaget. Kita juga di lapangan masih kaget-kagetan. peluang. Ya, kalau di lapangan kan kalau kita sekarang melihat para pemain kita belum konsisten, karena kan kalau dilihat dari line up timnas kan tidak selalu sama di setiap pertandingan. Iya. Contoh di pertandingan dini hari tadi Marcelino tidak bermain. Dan 2 pemain yang dimainkan di depan itu kan bukan striker murni. Mereka adalah pelari. Mereka adalah pemain yang biasa bergerak dengan bola atau tanpa bola. Jadi ya ini tidak mudah bagi Sintayong untuk menentukan pilihan. Kalau kita mencari striker murni ada di bangku cadangan. Di Mas Derajat, Ramadan Sananta, tapi mereka juga berkali-kali diberikan kesempatan juga sulit untuk melakukan eksekusi finishing. Artinya STY tidak mau mengambil risiko itu. Dia mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan bagi para pemain yang bisa bergerak cepat, membingungkan para pemain Arab Saudi, tapi harus mengambil keputusan shooting. Ya, cuman saya melihat dalam hal ini Ragnar yang lebih berani daripada Rafael. Mungkin Rafael karena masih muda. Iya, iya. Tapi 2 pemain di depan ini, Ragnar dan Strike, adalah 2 pemain yang paling sering dilanggar di pertandingan dini hari tadi. Apalagi Ragnar tuh sampai emosian juga kan. Iya, iya, iya. Iya, karena memang dilanggar terus sebab pergerakan mereka sangat dinamis. Tapi betul seperti yang Mas Joy katakan, ya kita perlu striker predator. Iya, iya. Ya kan, bukan artinya kita naturalisasi lagi. Kalau bisa, yang di dalam negeri ini diasah finishingnya. Karena kan sekarang sudah ada pelatih penyerang kan? Iya, iya. Ada pelatih penyerang yang baru kan? Nah, kita harapkan dengan sekarang stok penyerang yang ada, ya mereka bisa melakukan finishing. Yang lokal biar bisa lebih predator. Ya, dengan latihan, karena bisa menurut dibentuk ya. ya bisa karena yang dipilih Ramadan dan Dimas Derajat performa mereka bagus. Tapi naturalnya apakah tidak berbeda nanti? Jika dia dilatih atau memang dia memang terlahir sebagai seorang ya enggak penyerang? juga, karena kita tahu beberapa pemain besar di dunia meskipun mereka sudah di usia matangnya tetap berlatih untuk bisa meningkatkan performa mereka, untuk bisa menjaga konsistensi. Oke, baik. Bung Binder, Bung Joy, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, pasukan STY cetar membahana. Bung Joy, yang bikin cetar membahana itu sebenarnya aspek apa? Kalau kita bicara dari kekompakan, strategi yang kemudian digunakan oleh STY kepada tim Garuda kita. Tapi jangan lupa, faktor cuaca di sana juga bisa tanda petik jadi beban bagi skuad Garuda. Catatan Anda soal ini gimana? Kalau cuaca saya tidak terlalu concern dengan cuaca karena kan kalau pemain yang lama di Indonesia kan udah biasa dengan. Cuma memang kalau dengan kemarin kan yang starting line up-nya kan 9 pemain yang main di Eropa, Iya. gitu loh. Jadi memang itu pasti berpengaruh lah. Terasa ya. Bagaimanapun soal kelembaban, panas dan segala macam pasti terasa. Tapi kalau Anda tanya kuncinya apa, menurut saya sekali lagi kalau saya bicara di babak pertama misalnya, itu kan mereka berani sekali melakukan manuver di lini tengah ya. Satu, mereka bisa melakukan intercept yang bagus ya. Catatan statistik sepak bola dunia sampai sekarang, hampir 70% gol tercipta berkat ada intercept di lini tengah yang bisa masuk langsung ke perimeter pertahanan lawan. Itu yang sangat mengejutkan. Dan dengan kombinasi umpan yang bagus di sekitar perimeter lawan, itu akan menghasilkan peluang. Kalau bisa shot on target, bisa peluang jadi gol sangat besar. Yang kedua, memang kalau kita lihat kelemahan yang harusnya bisa segera diperbaiki, saya ingat betul ketika saya ikut di Real Madrid Foundation, ada satu pelatih mengatakan, selesaikan semua serangan. Ya, apa artinya itu? Selesaikan serangan itu, kalau kamu menyerang, selesaikan. Itu mau shooting,
itu mau passing, itu mau cross, kamu harus selesaikan, jangan buang. Nah ini yang menurut saya satu kelemahan yang harus jadinya menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa maju ke putaran-putaran berikutnya dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena Indonesia punya pemain seperti Binder tadi bilang, Radgar pemain yang cepat, strike juga, tapi harusnya Marcelino misalnya yang menggantikan Tom Haye menjadi seolah-olah menjadi striker di belakang dua pemain yang sebetulnya bukan striker murni, itu bisa meningkatkan kualitasnya, dan ini tidak terjadi pada Marcelino, padahal dia pemain yang pernah kita sebut sebetulnya kan wonder boy gitu loh. Nah sayangnya di era STY ini dia harusnya bisa meningkat, tapi kok stagnan ya gitu loh. Nah mudah-mudahan seperti yang Binder bilang tadi, ada pelatih baru, pelatih untuk menyerang, bisa meningkatkan bukan saja Marcelino, tapi juga ada Ramadan, ada Dimas Derajat, ada Hoki Caraka. Harusnya sih pemain-pemain ini kalau diberi kesempatan menit bermain, mungkin sedikit lebih banyak, diberi kesempatan lagi, mungkin dia bisa membuat kejutan-kejutan ya. Cuma memang harus diberi kesempatan, harus ada pembuktian dari mereka juga gitu loh. Nah ini yang saya kira dalam 2-3 hari ini pasti sudah dipikirkan oleh Sintayong dan timnya, sehingga kemudian nanti melawan Australia bisa lebih solid, terutama ketika menyerang, bisa menyelesaikan serangan dengan apapun, bisa dengan shooting, dengan final passing, atau dengan apapun, tapi selesaikanlah serangan-serangan itu. Ya, itu jadi menurut Bung Joy yang jadi motor serangan kita dini hari tadi itu siapa? Kalau di lini tengah hampir semuanya bisa menjadi motor ya. Bahkan Witan yang beroperasi di sebelah kanan, di sayap, kadang-kadang ada di perimeter pertahanan lawan, itu dia bisa menjadi motor. Ivar so far yang terbaik, Nathan di sisi kiri bersama Perdom juga bagus gitu loh. Jadi di lini tengah ini menurut saya semuanya punya potensi untuk bisa menjadi motor, dan mereka sangat disiplin loh. Terutama kalau di babak pertama kehilangan bola mereka langsung ada di perimeter pertahanan. Apalagi kalau misalnya bola-bola mereka transisinya lebih cepat lagi, lebih solid lagi dalam passing 1-2 di sekitar wilayah tengah, Indonesia akan sangat mendominasi gitu. Sayangnya memang ada masalah dengan fisik yang sudah drop menit ke-70, kemudian juga beberapa pemain menurun penampilannya, harus diganti, tapi penggantinya juga tidak oke. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau ke depan ini semua secara simultan bisa diperbaiki, saya rasa Indonesia bisa bicara banyak di putaran ketiga ini. Oke, Bung Binders, ini Arab Saudi kan bukan kaleng-kaleng ya. Dia lawan yang tangguh bagi kita, khususnya Indonesia. Tetapi menurut Anda, kita yang beruntung dini hari tadi, atau memang Arab Saudi yang kemudian tidak full stamina, atau seperti apa? Ya, kalau saya mencermati sih pelatih dari Arab Saudi ya, yang kaget dengan pilihan Mancini. Ya, dengan pilihan strategi Sintayong. Karena ya kita semua juga mengira bahwa Sintayong mungkin akan meminta para pemain ya tunggu dulu, main counter aja dulu, menyimpan tenaga, lihat bagaimana permainan dari tim lawan. Tapi ternyata dari menit 0, kalau bagi saya sih dari menit 0. Artinya sebelum main juga para pemain sudah siap. Ini peluit bunyi, serang, tekan, ambil bola, lari cepat, bergerak cepat. Jadi dari segi taktik, sebetulnya Mancini butuh waktu. Maksudnya Mancini nggak bisa membaca strategi. Nggak bisa. Oh, oke. Nggak bisa. Dari awal dia udah kalah sebenarnya. Dan saya agak bingung, dia lebih banyak mempelajari permainan dari timnas U23 kita. Iya. Yang di Piala Asia U23. Dan dia mengakui bahwa dia melihat permainan dari timnas U23, mungkin timnas senior juga dia lihat. Tapi yang dia mengatakan yang dia lihat permainan yang berbeda dari Indonesia itu kan di timnas Indonesia U23. Padahal di senior ada beberapa pemain lain yang bermain. Salah baca. Nah, mungkin juga dia salah baca. Sehingga dia terlambat untuk menentukan pilihan strateginya. Gimana Bung Joy? Tapi bukannya dari udah sejak berapa lama ya, Sintayong ini kan berani bermain dengan 3 back, kemudian kadang-kadang 4-2-1, kadang-kadang 5-2 gitu loh. Dan selalu ambil inisiatif duluan menyerang. Itu menurut saya dia sudah lakukan beberapa kali. Artinya bukan kejutan sebenarnya ya? Dia sudah lakukan beberapa kali. Jadi kalau Mancini nggak bisa baca, menurut saya juga itu kelengahan dia. Tapi saya dari awal ketika melihat dia pasti pakai tiga center back, pakai penuhin di lini tengah, lalu meninggalkan 1 atau 2 pemain di lini depan gitu loh, untuk solid bertahan, kemudian langsung menyerang, langsung tekan. Dan kemarin yang sangat mengejutkan sebetulnya lini tengah mereka betul-betul berani intercept. Bahkan Stroik itu berani turun ke lini tengah, kemudian dia melakukan
tackling, ambil bola, lari lagi ke depan. Cuma memang fisiknya nggak terlalu konsisten ya untuk terus melakukan itu. Jadi barangkali memang Sintayong by design sudah main nothing tulus gitu. Toh kalah pun nggak malu, kan mainnya di Jeddah gitu loh. Banyak orang mengatakan aduh susah main di Jeddah, tapi dengan rekor Indonesia yang selalu kalah main di kandang Arab Saudi, menurut saya by design dia memang sudah melakukan. Tapi jangan lupa kan sudah ada keseimbangan aspek fisik, mental dan spiritual. Sebagian kan umroh dulu Bung Joy. Jadi lebih confident itu, apalagi di Arab Saudi mainnya gitu kan. Cuma begini Bung Binders, kalau dari statementnya Mancini kan dia catatan soal penyelesaian akhir satu. Kemudian yang kedua, 20 pemain mereka itu tidak main dulu di bangku cadangan ya, di klub kan. Kemudian ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa Mancini akan end begitu loh. Belum tentu juga. Ini kan baru first match di round 3 kan. Kecuali kalah. Kalau kalah mungkin ya pertandingan dini hari tadi adalah terakhir bagi dia. Tapi kan dia masih bisa menyelamatkan timnya ya dari kekalahan. Menurut Anda ini dia menyelamatkan nggak ini? Ya, dengan imbang, menyelamatkan menurut saya. Karena dari segi permainan babak pertama kalah. Babak kedua bisa menciptakan banyak peluang itu pun di 20 menit terakhir. Pada saat memang para pemain kita lebih fokus dalam bertahan. Dan betul-betul bertahan mendekati kotak penalti. Tapi pada saat para pemain kita berani nekan di tengah, maju sampai ke pertahanan mereka kewalahan juga. Jadi betul yang dia katakan, karena dari segi finishing timnya nggak bisa menang, tapi berapa banyak peluang di babak pertama, berapa banyak peluang di 15 menit awal. Babak kedua sangat sedikit. Tapi di 20 menit terakhir itu yang peluangnya banyak. Sampai Martin Paes itu melakukan kesalahan. Karena mereka lebih berani mengambil resiko. Kan di kandang sendiri mereka mau menang dong. Mereka mana mau seri. Karena kan? Psikologisnya lebih tinggi kalau di kandang sendiri. Tapi beruntungnya bagi mereka ini kan pertandingan pertama. Jadi masih ada banyak pertandingan yang nanti mereka harapkan mereka bisa koleksi poin. Poin lebih banyak. Jadi dari Mancini, ya kalau saya pikir dia agak terlambat untuk membuat timnya bermain dengan tempo tinggi. Mungkin juga timnya dari awal itu berpikir untuk bermain agak mengatur tempo, tapi pada saat mereka di-press, mereka sulit counter pressing. Di babak kedua dia ubah strategi nggak? Kalau di babak kedua saya melihat dia meminta ada 2 pemain di tengah naik lebih tinggi, yaitu Kano, ada 1 pemain mereka. Itu sebenarnya gelandang bertahan. Tapi dia diminta bermain lebih tinggi lagi. Sebelum gol terjadi kan? Enggak. Half time dong, setelah half time. Setelah 1-1. Kan half time kan 1-1. Half time kan 1-1 sudah. Nah, jadi di babak kedua itu ada 2 pemain di tengah yang lebih banyak maju. Sebetulnya itu memberikan kesempatan juga bagi para pemain kita untuk counter. Tapi kan beberapa kali sulit ya melakukan counter attack. Bung Joy, ini kan kalau nama Mancini kan sebenarnya diasosiasikan sebagai pelatih kelas dunia, ya. Tapi kemoncerannya kok belum terlihat. Saya tidak tahu apakah ada tekanan psikologis yang dialami oleh Mancini atau mungkin dia juga mulai gemeter mendengarkan prestasi STY yang mengatakan bahwa tim Garuda kita sekarang beda dengan yang dulu gitu. Ya memang kan di internal tim Arab Saudi sendiri memang sedang ada masalah lah. Sedang ada ketidakharmonisan antara Mancini dengan federasinya. Ada rumor-rumor juga, media di mana-mana semuanya jahat gitu kan. Dan dia pasti juga terpengaruh kan. Nah inilah yang barangkali membuat Mancini tidak terlalu ngeh dengan apa yang akan dilakukan oleh Sintayong dan timnya gitu. Jadi dia dari awal sih kalau dari beberapa wawancara kan dia bilang dia tidak meremehkan Indonesia, tapi saya yakin dia tidak tahu betul kekuatan Indonesia. Apalagi kalau tadi Binder bilang dia mempelajari dari U23, ya salah besar gitu loh. Dia kan harus mempelajari dari tim yang ada sekarang, dan dengan penambahan sejumlah pemain yang menurut saya bukan saja bertambah dari sisi kualitas, tapi juga sebetulnya confidence-nya luar biasa. Dan pemain-pemain yang di-breeding di Eropa ini kan memang treatment-nya mereka sejak kecil aja udah beda gitu loh. Jadi memang mereka punya confidence yang luar biasa, dan yang agak mengejutkan saya mereka tampilnya itu seolah-olah itu adalah hidup mati mereka. Dan itu yang membuat Mancini juga pasti kaget ya. Dan memang ada masalah, dan saya lihat ya 10 menit pertama Arab Saudi itu kebingungan loh mainnya gitu loh. Ya passing ada passing ke belakang juga salah gitu kan. Mereka nggak bisa masuk ke wilayah pertahanan Indonesia. Crossing semuanya kena kepala Rizky Ridho, semua kena kepala Jai gitu loh. Nah ini membuat mereka bingung, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pemain-pemain tengah Indonesia yang
berani tampil, berani ambil resiko untuk cedera atau kena kartu kuning. Dan ini yang membuat Mancini makin kaget, dan ya kan memang butuh waktu. Sekelas Mancini sekalipun itu ya menghadapi tim yang dalam tanda kutip sebetulnya quote unquote nggak diperhitungkan sebelumnya, karena kan Indonesia kan di pot aja paling bawah gitu. Jadi memang dia agak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia terutama di babak pertama. Iya, Mancini mungkin menurut saya Bung Binders kurang banyak yang dia baca. Bukan cuma membaca U23 kelamaan, harusnya pertandingan-pertandingan antar kampung juga. Begini, pemain kita itu kan baru ngumpul semua di sana itu kan 2 atau 3 hari sebelum laga kan? Apalagi yang dari Eropa. Yang Eropa, iya kan? Nah, itu menurut saya kesuksesan STY juga untuk kemudian membangun chemistry begitu kan? Nah, catatan Anda seperti apa? Pasti, tentu Shin Tae-yong sudah berdiskusi ya dengan semua pemain. Ingin konsep permainannya seperti apa, dan mungkin juga untuk pemain pengganti sudah dia pikirkan dari awal. Jika ada pemain yang kesulitan untuk bisa perform, akan ada gantinya dari bangku cadangan pemain yang mana. Itu belum tentu dia berkomunikasi dengan pemain, tapi sudah ada lah di pikirannya. Jadi saya pikir cara komunikasi pelatih dengan pemain itu sangat penting. Agar pemain itu memahami peran dan tanggung jawabnya. Tapi kembali lagi kepada performa dari sang pemain kan. Contoh kita lihat di pertandingan dini hari tadi, bagaimana Tom Hye itu juga ingin bertahan. Ya kan dia kembali ke belakang, bahkan di kotak penalti dia 2 kali melakukan intercept. Dia bisa membantu Nathan yang sedikit terlambat, turun ke belakang. Padahal itu kan sebetulnya secara permainan, peran dia kan adalah attacking midfielder, dia harus fokus untuk menyerang. Tapi dia mau turun ke belakang, yang sebetulnya menguras tenaga dia juga. Ya kan, karena seberapa sering Tom Hye ini bermain di Asia. Betul kan? Kan kalau main di klubnya kan mainnya di Eropa terus. Tapi dia berani melakukan itu. Artinya ini semua karena ada cara komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain. Jadi semua pemain ini secara kolektif, mau pressing kolektif, bukan satu orang saja yang pressing si Rafael Strijk. Ada Orat Mangun, ada juga si Ivar Jenner, ada juga si Nathan. Dan sebetulnya secara permainan Ivar Jenner gak banyak memberikan bola ke depan. Karena sudah dikuasai oleh Nathan. Tapi itu yang diharapkan STY kan? Itu yang diharapkan. Maksudnya jangan semua orang itu terlibat. Siapa yang memang bisa ke depan, tapi yang lain harus menjaga posisi. Soal pengendalian emosi pemain, Anda lihat seperti apa? Dengan usia rata-rata, ya nggak jauh beda sebetulnya lah. Kan sebelum pertandingan, Shin Tae-yong sudah mengatakan, jangan terpancing kan. Dengan kemungkinan provokasi dari para pemain Arab Saudi. Dan saya lihat cukup baik, walaupun Orat Mangun tadi, saya katakan kan sedikit emosional, karena memang pemain yang dihadapi itu adalah pemain yang sering memancing emosi. Pemain terkenal kan Ronaldo, Messi, saya lupa tuh namanya. Tapi hal-hal seperti ini nanti harus mereka kontrol, karena banyak tim-tim yang dari Timur Tengah ini coba untuk memakai trik-trik seperti itu. Contoh Australia Bahrain, saya kan nonton tuh pertandingan full. Sebetulnya Bahrain mainnya biasa. Tapi karena mereka bisa memancing emosi para pemain Australia, mereka gak fokus untuk bermain. Sampai ada pemain Australia tuh kartu merah. Banyak kartu kuning bagi para pemain Australia. Jadi memang Shin Tae-yong ini kan pelatih Korea. Sudah sering pada saat dia melatih Korea berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Dia sudah tahu. Nah ini jadi cukup baik juga kita punya Shin Tae-yong yang bisa memberikan pengalaman, memberitahukan pengalamannya kepada para pemain. Oke. Jadi dalam suasana digosok-gosok terus kita masih stabil ya emosi, walaupun ya sempat meletup sedikit. Oke, Bung Joy, Bung Binders, kita rehat lagi. Kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bung Joy. Bung Joy, ini bagaimana catatan Anda menilai rapor para pemain kita? Sementara kita ini PR masih panjang sebenarnya ya. Kalau ujung-ujungnya sih saya berharap kita nangkring di peringkat 3 atau 4 lah kira-kira. Apa yang bisa disampaikan? Kalau saya lihat sih lini belakang nilainya di atas 8 semua ya. Apalagi kalau kita bicara pemain seperti Martin Paes, itu bukan saja dia melakukan penyelamatan gemilang, tapi dia membuat lini belakang itu confidence. Ya kan, Rizky Ridho menurut saya juga patut mendapatkan nilai bagus ya. Jai, Sandy Walsh, semuanya bagus. Lini tengah menurut saya rata air semuanya bagus juga, tapi nggak sebagus lini belakang. Mereka berani turun ke belakang, berani intercept. Ya rata-rata 8 lah, 8 kurang-kurang dikit. Witan menurut saya harus lebih disiplin juga turun, karena beberapa kali sektor kanan pertahanan Indonesia juga agak lowong tuh. Gitu loh. Ini yang masih jadi penyakit. Tapi dia kalau maju dia berbahaya. Ini menurut saya kalau rata-rata 8 di lini tengah ya mungkin di depan ini yang masih agak kurang, karena memang
penyelesaian serangannya, final pass-nya itu kadang-kadang bengkok gitu ya, kadang-kadang nggak akurat, kadang-kadang terbuang-buang gitu. Jadi overall sebetulnya sih di atas 8 semua, tapi memang harus ada progres lah, supaya bukan saja bisa timingnya ini dijaga, confidence-nya dijaga, tapi juga membangun kepercayaan diri yang lebih baik. Karena Indonesia belum ketemu Australia, belum ketemu Jepang, belum ketemu Bahrain yang kalau Bahrain mungkin agak sama sama Arab ya, tapi Jepang something yang berbeda. Sementara Australia juga berbeda, nggak terlalu skillful, tapi mereka punya physical fitness yang jauh lebih bagus. Jadi memang tantangannya masih sangat keras ke depan. Iya, kalau lihat dini hari tadi, yang the best-nya menurut Bung Joy siapa nih? Orat Mangun atau Pais? Saya melihat Jai yang lebih, dia itu tokoh di belakang yang bisa bikin semuanya tenang. Ya kan, dia sering berteriak juga ke teman-teman di depannya. Ini yang membuat saya kira komunikasi antar lini itu nyambung gitu loh. Dari Martin di belakangnya, kemudian di depannya ada Nathan, ada Haye. Ini komunikasinya terjalin berkat Jai yang mau mendekat, mau berteriak, mau melakukan semua yang berbau leadership. Jadi menurut saya dia yang layak juga jadi man of the match. Oke, kalau catatan Bung Binder, rapor pemain kita, apalagi kan kita sekarang naik satu strip nih ya, peringkat ya, gimana? Kalau menurut saya semua pemain yang bermain dengan disiplin ya. Karena saya tidak melihat ada pemain yang banyak mengandalkan skill individu dan tidak ada pemain kita yang lama menguasai bola. Ya. Karena mereka sepertinya paham kalau mereka lama menguasai bola, itu para pemain Arab Saudi kemungkinan kan bisa mengambil alih ball possession. Itu yang biasanya terjadi. Dan baru kali ini saya melihat di pertandingan away ya. Ini kan pertandingan away. Kalau pertandingan home biasa, para pemain kita tuh lama menguasai bola. Tapi di pertandingan away, saya tidak melihat ada pemain kita yang lama menguasai bola di lini pertahanan. Dapat bola, arah bola itu harus langsung ke depan. Ini pertandingan away, bukan home. Nah, di pertandingan away sebelumnya, lawan tim yang kuat, Irak dibantai timnas kita. Kenapa? Karena tidak berani menyerang. Belajar dari situ ya? Nunggu di belakang. Itu yang saya katakan. Mancini itu kaget karena melihat Indonesia kok berani bermain menyerang away. Kalau home biasa berani bermain menyerang. Waktu lawan Irak yang kita dibantai, ya kan di first match round 2, itu semua pemain kumpul di belakang. Iya. Kumpul di tepi kotak penalti. Jadi apa yang mereka lakukan? Menghalau bola ternyata dapat ke pemain Irak. Peluang pertama Irak pada saat pemain kita halau bola, di shoot goal. Mental jatuh. Mau keluar udah susah karena udah dikurung oleh para pemain Irak. Nah, ini yang Mancini bingung, kenapa kok Indonesia di kandang tim saya kok berani bermain terbuka seperti ini? Dia jadi kaget, maka itu para pemain Arab Saudi tidak bisa mendapatkan irama permainan. Mereka sampai babak kedua, sampai menit 41 baru mereka mulai dapat itu flow of the game. Sayang juga akhirnya kita kemasukan gol jelang babak pertama berakhir kan. Tapi kalau saya melihat semua pemain bermain baik. Sesuai dengan konsepnya dari Shin Tae-yong, yaitu dapat bola, kasih bola itu ke depan, jangan lama-lama kalian kuasai di belakang. Kalau tahun lalu masih lama, mau coba main gini di intercept, di shoot gol. Itu bukti pemain disiplin ya, pemain sesuai disiplin, dengan strategi. menjalankan perannya, nggak ada pemain yang egois, nggak ada yang gaya-gayaan. Ya kan, selesai pertandingan mereka semua kemana? Balik ke Jakarta persiapan lagi. Iya, ini yang menyebabkan mereka ini seperti orkestra, bukan organ tunggal. Iya kan, tim player gitu kan. Oke, saya harus mengakhiri, tapi ada dua hal ya yang akan saya tanyakan kepada Anda berdua. Bung Joy dulu. Ini STY bilang akan ada kejutan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 10 ya, kita akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Joy? Ya, kejutannya menurut saya ya, sejak kick off langsung akan gaspol. Gaspol ya. Melawan Australia. Dan Australia menurut saya ya tim yang kuat, tapi nggak istimewa lah. Maksudnya main di kandang Indonesia, main di GBK, dengan modal pemain-pemain yang confidence tinggi, saya rasa sih peluang menang lebih besar daripada pertandingan-pertandingan lain di home ya. Jadi harusnya sih lawan Australia bisa menang. Dan menurut saya faktor lain adalah memang dengan confidence yang sangat tinggi ini, dengan sokongan yang luar biasa, asal tidak menjadi beban, saya rasa sih Indonesia bisa menang.
paling enggak 1-0 atau 2-0. 1-0 sama lawan Australia. Oke. Nanti saya mau nonton bareng. Berani saya nobar. Bung Binder, catatan tanggal 10. Tentu peluang Indonesia lebih besar untuk meraih kemenangan. Karena kan kita bicara tentang level of confidence. Ya. Setelah mendapatkan hasil imbang, para pemain lebih percaya diri. Tapi saya harapkan juga jangan overconfidence. Jangan jumawa. Jangan seolah-olah sudah mendapatkan 1 poin lawan Arab Saudi, kemudian kita sudah pasti menang lawan Australia. Tapi jangan lupakan lebih disiplin sekarang pemain. Itu betul. Ya, kontrol emosi juga lebih baik. Itu betul. Tapi kita juga harus paham bahwa ketika para pemain kita itu diberikan ekspektasi besar untuk menang, mereka sulit perform di atas lapangan. Jadi lebih baik untuk lawan Australia, kita yang pemain ke-12, kita merendah saja. Iya. Kita Low profile ya? Kita low profile untuk nanti meroket. Iya. Nanti tanggal 10 kita tunggu saja tanggal 10. Karena Australia juga baru kalah. Oke. Lawan Bahrain. Iya, mentalnya lagi turun. Bukan soal mental lagi turun. Kalau kita perhatikan atau kita cermati materi pemain Australia dengan Arab Saudi, materi pemain Australia itu jauh lebih baik. Mayoritas para pemain mereka bermain di Eropa. Dan ini adalah tim yang lama, Australia ini. Ini tim yang lama. Pelatihnya sangat berpengalaman. Jadi saya pikir kita tidak bisa meremehkan Australia. Meskipun kita bermain di kandang sendiri. Walaupun kita punya peluang untuk meraih kemenangan. Sama seperti lawan Irak. Sebelumnya yang kita bermain di GBK, sebelum lawan Filipina, peluang kita besar. Tapi apa yang terjadi? Kesalahan kita kalah. Ya kan? Jadi saya harapkan lawan Australia, Shin Tae-yong mungkin juga nanti akan melakukan 1-2 perubahan di line up, mungkin juga perubahan formasi, bisa juga strategi permainan akan dia rubah karena tidak ada yang bisa membaca pikiran dari Shin Tae-yong. Ya kan, dia kalau mengatakan ada kejutan, mungkin kejutannya dari formasi, dari pilihan pemain, dan dari cara bermain. Kalau Australia pasti sudah membaca pola permainan Indonesia lawan Arab. Pasti, sudah pasti. Dan Australia itu di Piala Asia kita ketemu, nggak bagus sebenarnya mainnya. Tapi kita melakukan kesalahan pertama itu. Yang mereka mencetak gol, akhirnya mereka bisa menang telak lawan kita. Jadi saya harapkan para pemain jangan overconfidence, kita juga jangan overconfidence. Kita mau nobar boleh, tapi jangan membangun euforia yang besar dulu. Iya. Kan kebanyakan nobar juga kalah terus. Karena banyak kejadian seperti itu di timnas Indonesia. Oke, skor berapa deh sama Aussie? Lawan Australia? Tipis. Maybe 1-0 atau 2-1. Oke lah. Yang penting saya lebih confident. Dengan tidak bermaksud jumawa ya, Bu Binder ya. Karena kemarin sama Arab Saudi di hari tadi, itu sebagian pemain umroh. Dan besok tanggal 10 lapangannya sudah diberkati oleh Paus Francesco. Mudah-mudahan. Oke, Bung Joy terima kasih sudah berdialog bersama kami. Bung Binder juga terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu tanggal 10 nanti, mudah-mudahan Garuda kita kembali berkibar. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!